Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi sistem sosial budaya Indonesia yang berjudul Nilai Budaya di dalam Kehidupan Masyarakat. Jika kita berbicara mengenai struktur yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka ada satu hal penting yang tidak boleh terlupakan, yaitu berkaitan dengan budaya atau akal. Budaya diartikan sebagai cara berpikir atau ide atau cara berperilaku dan hasil karya manusia yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat. Kita juga mengenal istilah dari nilai budaya atau social belief yang diartikan sebagai serangkaian konsep ide yang hidup di dalam bermasyarakat, bernilai, bermakna, dan juga menguntungkan sehingga dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat. Budaya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah bahwa budaya itu bersifat relatif. Maksudnya adalah bahwa antar daerah memiliki budaya yang berbeda. Yang kedua, budaya bersifat etnosentris. Maksudnya adalah bahwa setiap daerah merasa bahwa budaya dimilikinya lebih hebat dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang ketiga, budaya ini bersifat sensitif. Maksudnya ketika mempelajari budaya, kita harus memiliki unsur kepekaan di dalamnya. Dan terakhir adalah bahwa budaya ini bersifat tafsir. Maksudnya adalah bahwa ketika mempelajari budaya, maka kita harus bisa menafsirkan atau mencari makna yang ada dalam budaya tersebut. Dalam lingkup budaya juga dikenal dengan istilah budaya universal. Maksudnya adalah bahwa budaya ini dapat dinikmati oleh semua manusia tanpa terkecuali. Dan di dalam mempelajari budaya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada bahasa, sistem pengetahuan masyarakat, sistem organisasi, sistem mata pencarian, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan juga seni. Di dalam mempelajari sistem bahasa, ada beberapa elemen yang harus kita pahami bersama. Beberapa elemen tersebut yaitu bahasa verbal, bahasa non-verbal, dan parabahasa atau paralanguage. Yang pertama itu adalah bahasa verbal yang merupakan gaya komunikasi dengan menggunakan kata-kata secara langsung. Yang kedua adalah bahasa non-verbal, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan gerakan atau body language, menggunakan penampilan atau appearance, dan dengan baju yang dikenakan oleh pembawa komunikasi yang ada. Nah, di dalam memahami bahasa nonverbal ini, ada dua elemen penting yang harus kita ketahui bersama. Dua elemen tersebut yakni simbol dan juga tanda. Simbol diartikan bahwa sesuatu itu tidak memiliki hubungan alamiah dengan yang disimbolkan, sedangkan tanda bermakna bahwa sesuatu tersebut memiliki hubungan alamiah dengan yang ditandai. Dan yang ketiga itu adalah parabahasa atau paralanguage atau vokalis. Ini merupakan suatu bentuk intonasi yang digunakan ketika berbicara. Terdapat dua macam makna dalam mengartikan suatu bahasa. Yang pertama itu adalah makna tekstual atau berdasarkan teks, dan yang kedua itu adalah makna kontekstual atau sesuai dengan kondisi yang ada. Sistem bahasa memiliki dua gaya komunikasi yang terdiri atas monokronik atau low context communication. Maksudnya adalah bahwa bahasa dapat dipahami oleh satu peristiwa saja, dan yang kedua adalah polikronik atau high context communication yang bermakna bahwa komunikasi dapat dipahami dengan beberapa peristiwa yang terjadi. Jadi hingga saat ini terdapat 3 tahapan sistem pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ketiga tahapan tersebut terdiri atas sistem pengetahuan yang bersifat mistis atau gaib, lalu berlanjut ke sistem pengetahuan yang bersifat ontologis atau ilmiah, dan yang terakhir atau yang sekarang itu adalah yang bersifat fungsional atau sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah sistem pengetahuan yang bersifat mistis atau gaib. Nah, di dalam sistem pengetahuan ini, manusia itu merasa bahwa dirinya terkepung oleh kekuatan gaib yang berada di luar batas kemampuan dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan gaib yang berperan sebagai objek ini mempengaruhi kehidupan manusia atau individu yang berperan sebagai subjek. Atau bahkan manusia sebagai subjek itu sama sekali dirinya ini merasa bahwa sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan gaib yang bersifat objek tadi, tahap ontologis atau ilmiah. Nah, di tahap sistem pengetahuan ini, manusia atau individu mulai mengambil jarak terhadap sesuatu yang mengitarinya, yakni kekuatan gaib tadi yang berperan sebagai objek. Atau dengan kata lain, bahwa kehidupan manusia yang awalnya percaya terhadap kekuatan gaib atau mistis, lambat laun mulai menjauh dari kepercayaan tersebut dan mengarah kepada sesuatu hal yang lebih bersifat fungsional di hidupnya. Dan yang ketiga, sistem pengetahuan yang bersifat fungsional, bahwa segala sesuatunya itu yang manusia lihat adalah tentang kebermanfaatan. Apakah sesuatu itu memiliki manfaat atau enggak? Jika sesuatu tersebut tidak memiliki manfaat, maka dianggap tidak berguna di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat saya simpulkan dari ketiga tahapan sistem pengetahuan yang telah terjadi itu adalah bahwa dari mistis atau gaib ini tuh menjelaskan atau secara kesimpulan itu menjelaskan mengenai apa sesuatu tersebut. Selanjutnya kalau di tahap ontologis atau di tahap ilmiah itu menjelaskan mengenai bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Dan yang ketiga di tahap sistem pengetahuan fungsional itu menjelaskan sesuatu tersebut memiliki manfaat apa atau ya nilai guna apa yang dapat dihasilkan dari sesuatu yang digunakan manusia tersebut. Dapat salah tokoh bernama Van Persson yang mengungkapkan hubungan antara sistem pengetahuan dengan sistem mata pencarian yang berlaku di masyarakat. Keterkaitan antara sistem pengetahuan dengan sistem mata pencarian di masyarakat ini dijelaskan ke dalam beberapa jenis pekerjaan yang telah dibagi oleh Van Persson. Ketiga jenis pekerjaan tersebut, yang pertama adalah vegetasi. Nah, di bidang pekerjaan vegetasi ini, manusia itu sangat mengandalkan akan kondisi alam. Dengan sistem pengetahuan atau cara berpikir manusia yang dilakukan yaitu
adalah mistis atau gaib. Selanjutnya, ada jenis pekerjaan yang bergerak di bidang produksi. Ini contohnya tuh misalnya pada pekerja di pabrik dengan menggunakan teknologi-teknologi canggih yang telah diaplikasikan ke dalam proses pembuatan barang atau produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi sistem pekerjaan yang bergerak pada bidang produksi ini menggunakan cara berpikir atau sistem pengetahuan yang bersifat ontologis atau ilmu. Karena di sini tuh ada penerapan ilmu-ilmu yang mereka gunakan di dalam memproduksi suatu barang. Contohnya tadi, atau pengaplikasiannya seperti pada penggunaan teknologi dalam memproduksi barang yang ada. Dan yang ketiga itu adalah jenis pekerjaan yang bergerak di bidang jasa atau konsumsi. Mereka menggunakan cara berpikir atau sistem pengetahuan yang bersifat fungsional atau sesuai dengan fungsi-fungsi atau kebermanfaatan yang ada bagi masyarakat. Max Weber, di mana beliau membagi otoritas organisasi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otoritas organisasi yang bersifat tradisional, di mana sistem otoritas ini dijalankan berdasarkan keturunan, seperti misalnya kerajaan dan juga kesultanan. Yang kedua adalah otoritas organisasi karismatik. Maksudnya adalah bahwa pemimpin yang memimpin suatu organisasi itu didasarkan pada karisma atau wibawa yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah otoritas organisasi legal rasional atau birokrasi. Nah, di dalam otoritas legal rasional atau birokrasi ini terdapat beberapa ciri-ciri yang ada. Yang pertama adalah bersifat hierarki atau terdapat tingkatan-tingkatan. Yang kedua adalah impersonal, maksudnya adalah hubungan yang terjalin bukan atas hubungan personal antar individunya. Lalu bersifat keahlian, maksudnya seseorang atau individu yang direkrut di dalam organisasi tersebut berdasarkan keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah tertulis, maksudnya adalah bahwa sistem peraturan di dalam organisasi tersebut terdapat atau memiliki peraturan yang sifatnya tertulis. Benny Biraja, di mana beliau ini mengungkapkan terkait dengan birokrasi patrimonial yang memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bahwa jabatan merupakan sumber kekayaan, jabatan merupakan milik pribadi, dan fokus di organisasi tersebut adalah pada ranah politik. Sistem religi. Religi terdiri atas dua kata, yakni re yang artinya kembali dan ligar yang artinya mengikat. Sehingga jika disatukan, religi di sini berarti mengikat kembali. Terdapat beberapa kondisi pada religi. Yang pertama adalah misterium atau misterius yang bermakna ada tidak ada tapi ada. Yang kedua adalah tremendum atau dahsyat. Maksudnya adalah bahwa religi di sini memiliki ganjaran atau hukuman bagi para penganutnya yang melanggar. Dan yang ketiga adalah bahwa religi di sini bersifat suci atau saka. Maksudnya adalah bahwa religi ini patut untuk diikuti. Komponen yang harus ada dalam sistem religi. Yang pertama adalah bahasa, di mana bahasa di sini tuh menjadikan manusia lebih religius. Yang kedua adalah berkaitan dengan ritual, tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya sesuai dengan religi yang dianutnya. Yang ketiga adalah tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu bisa bermakna baik secara individual maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah kesatuan-kesatuan religius atau kelompok-kelompok sosial berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianutnya yang membentuk suatu bentuk kelompok sosial di masyarakat. Berbicara mengenai sistem religi yang ada di Indonesia, maka kita harus mengetahui dua lembaga penting yang mengurusi masalah keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah MUI. Nah, MUI di sini tuh sebagai bentuk wadah yang berfungsi untuk melindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah PAKEM atau pengawasan anak kepercayaan dan keagamaan di masyarakat. Seni sebagai seni keindahan. Nah, keindahan di dalam arti luas ini diartikan baik itu keindahan alam, keindahan moral, keindahan intelektual, dan lain sebagainya. Seni merupakan suatu kreativitas yang ditambah dengan keterampilan di dalam menjalankan pekerjaan. Di dalam arti sempit atau estetika, seni berarti seni pentas tradisi yang terdiri atas beberapa hal, yaitu ada seni drama, seni lukis, seni sastra, seni musik, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Nah, di dalam seni itu terkandung beberapa nilai-nilai yang ada, yakni ada nilai hiburan, nilai pendidikan, nilai pengetahuan, nilai simbolik. Dari seni inilah budaya masyarakat dapat tersimpan dengan baik. Kesimpulan dapat saya berikan dari materi yang telah saya paparkan adalah bahwa di dalam mempelajari suatu budaya, maka terdapat beberapa hal yang harus kita pahami secara bersama, yang terdiri atas bahasa, sistem pengetahuan masyarakat, sistem organisasi, sistem mata pencarian, sistem peralatan dan teknologi, sistem religi, dan juga seni yang berlaku di masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata maupun pernyataan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.